Kok mantap gini deh? Kameranya? Enggak. Kayak malaikat kino. Mana? Ya. Malaikat kebanyakan makan. Tes 1 2 3, Pak, gerak-gerak nok. Oke, hari ini Dodo bersama saya akan mencoba untuk memperbaiki speaker JBL. Bagaimana pesan dan kesan Anda? Enggak ada apa. Nah teman-teman, sekarang kita kedatangan banyak sekali speaker sound system gitu ya, speaker lah bisa dibilang, dengan merek Harman Kardon, yaitu Onyx. Onyx berapa ini, no? 3. Onyx 3 kayaknya ya. Nggak tahu. Pokoknya Onyx dah. Ini nggak tahu Onyx 3 atau Onyx 4. Unitnya ada 4 unit ya. Dan rusaknya berbeda-beda. Yang ini mati total, terus yang ini kerusakannya nyala cuman nggak ada suara. Terus yang ini dicas bisa tapi nggak bisa nyala. Terus ini juga nyala tapi nggak ada suara, seperti itu. Jadi ada banyak, dan salah satunya yang ini ya. Jadi begitu saya bongkar, itu ternyata ada IC yang hangus di bagian sini. Itu udah keropos, udah saya lepas ya. Dan IC yang hangus itu ternyata adalah IC chargernya. Jadi itu adalah IC charger, sama seperti yang di bagian sini. Ini IC charger untuk mengisi baterainya. Nah, setelah saya bongkar Onyx yang ini, itu saya mendapatkan bahwa baterainya sudah dilepas oleh yang punya Onyx. Saya nggak tahu ini yang lepas yang punya Onyx-nya atau bengkel servis. Jadi baterainya udah bijian gini, udah lepas, dan BMS-nya antara apa ya? Ini memang nggak ada MOSFET-nya atau gimana? Saya nggak tahu. Yang jelas karena baterainya short, itu menyebabkan IC charger di speaker Onyx-nya jebol gitu ya. Nah, berapa sih tipe IC charger dari Onyx ini? Saya nggak tahu berapa tipe IC-nya, dan saya juga nggak mau tahu berapa tipe IC-nya. Saya nggak mau cari skematik Onyx-nya berapa tipe IC-nya, itu saya nggak mau. Nah, bagaimana cara mengakali kerusakan speaker Harman Kardon yang tidak mau menyala? Charge, mengisi baterai nggak mau, terus menggunakan kabel power juga nggak mau. Itu gimana cara perbaikinnya? Jadi kita ada sebuah modul yang kalau kalian ngikutin Facebook Dwi Arsanaya, saya pernah ngisi sepeda motor. Jadi saya punya motor Ninja, sekitar 3 bulanan nggak dipakai, akinya ngedrop. Saya gunakan modul ini untuk mengisi akinya, sehingga sekarang motornya sudah bisa dipakai lagi gitu ya. Saya akan coba cangkok modul ini ke dalam sebuah speaker Onyx-nya. Jadi saya akan potong dulu videonya dan memperlihatkan di bagian mana saja saya akan menghubungkan modul ini. Oke? Nah, sebelum saya mulai untuk nyolderin alatnya itu tadi ya, jadi saya akan coba untuk nyalakan speakernya dengan menggunakan adaptor. Jadi karena baterainya rusak, ini baterainya udah dilepas, saya nggak tahu kenapa lepas. Kita akan coba untuk nyalain pakai adaptornya. Udah. Dan kita pencet tombol powernya. Dia tidak berfungsi. Oke. Dan sekarang kita akan solder board yang saya maksud. Ini udah dipotong ya. Jadi di modul ini ada input dan ada outputnya. Kalian bisa lihat. Ada bagian out dan bagian in-nya ya. Jadi inputnya saya akan solderkan ke bagian 19 volt dari rangkaian ini. Jadi kita ulang lagi, kita pasang lagi. Lalu avometer salah satu kita probe-nya kita pasangkan ke ground seperti ini ya. Oke. Dan satunya itu kita harus mendeteksi di mana ada tegangan 19 volt. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat.
di bagian ini adalah tegangan input. Jadi saya bisa solderkan input dari modul ini, itu positifnya di bagian yang tadi kita ukur dan negatifnya di ground di mana aja bebas. Lalu outputnya itu saya akan langsung masukkan ke bagian jalur baterai. Jadi jalur baterainya terhubung ke kapasitor yang ini. Saya akan solder dulu. Nah teman-teman, ini sudah selesai disolder. Kalian bisa lihat ya, ini modulnya. Di bagian input saya solderkan di rangkaian yang bertegangan 19 volt ya. Lalu outputnya saya suntikkan ke jalur baterainya. Jadi ini bisa mengisi baterai rangkaian ini ya, yang dimana ada 2 buah potensio. Kita bisa atur tegangan outputnya dan kita bisa atur arus outputnya untuk mengisi baterai gitu ya. Jadi aman menggunakan modul ini sebagai modul charger. Saya juga menggunakan modul ini untuk mengisi aki motor Ninja saya gitu ya. Nah ini sudah dipasang ke jalur yang menuju ke rangkaian baterai. Jadi ini rangkaiannya yang hangus di sini, saya suntikkan di sini dan kita akan coba nyalakan dengan adaptornya. Coba. Oke, dan speaker ini langsung aja menyala seperti ini dan kita akan coba untuk nyalakan tanpa baterai ya. Oke. Kalian sudah dengar? Speakernya sudah suara dan kalau kita ukur apakah dia menghasilkan tegangan yang aman untuk baterainya, kita akan uji di sini. Waduh. Kabelnya agak gini. Oke, 4,1. Ini harus pintar megang sumpit. 4,15, oke. 4,15 volt itu adalah tegangan yang aman untuk baterai tipe seperti ini gitu ya. Karena saya lihat di plastiknya ini sih sudah dirobek-robek ya ini. Jadi 3,7 volt, penuhnya adalah 4,2 volt. Jadi saya set dia menjadi 4,15 sehingga mungkin aman. Saya nggak tahu ini BMS-nya apakah memang tidak ada MOSFET-nya atau bagaimana, saya nggak tahu, sehingga mungkin saya nggak akan pakai ini ya. Jadi ya sebenarnya agak kurang aman sih. Harusnya kita pakai BMS, tapi karena kita nggak punya, tegangan kita sudah set, mungkin ya nggak apa-apalah. Kita akan coba rakit lagi speaker ini dan saya akan rapikan rangkaian modul chargernya di tempat dimana gitu mungkin ya, saya selipin. Dan semoga aja speakernya bersuara bagus. Oke. Nah teman-teman, baterainya sudah saya rapikan di tempatnya. Dan sekarang kita akan pasang. Walaupun baterainya tidak bekerja ya, kosong maksudnya. Jadi dia tegangannya sekitar 2 volt sekian. Dan kita akan coba untuk rakit. Dan untuk mengetahui apakah baterai bisa mengisi atau enggak dengan rangkaian yang sudah saya istilahnya cangkok gitu ya. Pasang. Dan tinggal saya bautin dulu baru kita tes. Nah itu udah nggak tahu. Sekarang kita coba. Lampu power menyala dan speaker juga berbunyi. Jadi kita akan diamkan speaker ini mungkin sekitar 15 menit atau 20 atau setengah jam gitu ya, biar baterai di dalamnya mengisi. Setelah itu baru saya tes cabut kabelnya, apakah speaker Harman Kardon ini berfungsi tanpa menggunakan kabel power seperti ini. Yang artinya rangkaian yang saya cangkokkan ke dalam speaker Harman Kardon ini berfungsi gitu ya, menggantikan IC yang terbakar itu gitu. Kita akan tunggu lagi kita menunggu.
Nah teman-teman, sudah kita cas sekitar berapa ya? Ya hampir 20 menitan lah. Dan kita coba matikan. Dan kita coba hidupin lagi. Udah hidup ya. Dan sekarang kita akan coba untuk konekin ke sebuah handphone. Ini ya. Oke, ini ternyata adalah Onyx Studio 4. Jadi kita konekin. Ini masih terhubung ke kabel power ya. Oke, ternyata baterainya ngedrop. Belum full, bener-bener full ya. Jadi kita coba aja. Pasangkan. Oke, sudah. Dan kita akan coba play musik. Kita coba kerasin. Oke teman-teman, jadi sekian dulu videonya. Itu dia tadi cara saya mengakali IC yang hangus. Jadi IC-nya kita nggak tahu kodenya apa dan di mana nyarinya. Daripada bingung, kita ganti aja modulnya menggunakan modul charger yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi dengan mengganti IC yang terbakar dengan modul tersebut, kita sudah bisa ngidupin Harman Kardon ini dengan tipe Onyx 4 ya. Jadi mungkin aja teman-teman punya masalah yang sama. Daripada ribet nyari IC-nya apa ya. Dan saya nggak tahu kenapa baterainya dibongkar dan kenapa BMS-nya itu lepas. Saya nggak tahu. Yang penting sekarang speaker udah nyala dan suaranya lembut. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Sekian dulu hari ini.